Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Dan satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini karena Engkau ya Tuhan. Karena kami mau mulai ibadah kami pada malam hari ini, berkatlah supaya kami bisa fokus dan sungguh-sungguh untuk mencari Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kita angkat pujian dari awal, katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal, katakan walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat pujian dari awal, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan.
terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Janji-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sekarang kami bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan pujian dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berdulu, sekarang, dulu, sekarang, dan katakan dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Nah, semangat puji Tuhan, amin. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau
Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi tangan pujian dari awal. Jiwaku bertanya, Tuhan, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku
Haleluya. Kasih Bapa, kami bersyukur. Setiap hari kami boleh datang di hadapan Tuhan. Setiap hari hati kami diperbaharui. Setiap hari hati kami ditahirkan oleh Tuhan, oleh perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan yang menghidupkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau nyata dalam kehidupan kami setiap hari, Tuhan. Kami menyambut Engkau malam hari ini. Kami menyambut kehadiran. Biarlah seluruh hidup kami menerima kehadiran Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik.
Satu, dua, sudah semua. Tiga. Baik. Ntar ya. Oke. Dari mana dulu? Shalom keluarga Glory, selamat malam, apa kabar? Dalam semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Yang paling jauh dulu, rame kayaknya mereka. Shalom keluarga Sidikalam. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes, buat Caca contekan si Caca. Baik. Shalom keluarga Esther. Sama Bang Tian. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekarang shalom keluarga Yeye. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekali lagi. Shalom keluarga. Ya bes. Selamat malam, apa kabar? Lagi kerja atau gimana itu? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Kak Kesia, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Shalom Bu Uli, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, shalom Opung, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Tante Ana, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Om Deddy, selamat malam, apa kabar? Medan. Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang Shalom Bautian, selamat bekerja. Sekarang Shalom semua yang di studio. Selamat malam, apa kabar?
Ya. Haleluya. Kita percaya saudara, sebelum kita buka firman, selalu akan saya dahulukan dengan apa ya? Tuhan itu sungguh sangat nyata setiap hari. Ini masa-masa paling indah dalam hidup umat manusia, saudara. Jadi selama ini, saudara, orang percaya itu telah meniru-niru hadirat Tuhan, gitu. Ya. Melalui alat musik, melalui khotbah, melalui mungkin urapan atau apapun itu, gitu ya. Melalui mungkin khotbah yang hebat, gitu ya. Mereka coba mengatakan kalau di sini ada Tuhan. Gitu. Tapi saudara, lama-kelamaan yang seperti itu akan membosankan. Gitu. Nah, tahukah saudara, ini adalah akhir zaman. Dan sebetulnya kalau dikatakan akhir zaman gitu ya, saudara mesti mengerti bahasanya Tuhan gitu. Jadi jangan salah mengira kalau dikatakan akhir zaman itu seolah-olah selalu konotasinya itu kiamat gitu. Atau ya kehancuran dunia ini segala macam gitu ya. Perang akan ada gitu. Enggak. Bukan itu intinya akhir zaman. Akhir zaman itu intinya adalah masa berakhirnya satu masa dari pekerjaan Tuhan. Itulah sebetulnya artinya akhir zaman. Jadi kalau saudara mendengar akhir zaman gitu, kalau orang lain mengatakan, terjadi ini, terjadi itu, akhir zaman telah tiba katanya. Saudara, jangan mau ditakut-takuti dengan itu. Gitu. Ya, nggak ada gunanya itu. Itu hanya takut sesaat saja. Tidak berdampak apa-apa dalam keselamatan kita. Setelah aman sedikit, orang terlena lagi. Nah, jadi dari sekarang saudara harus menerima perkataan kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Oke? Tidak perlu saudara tanya di mana dia turun, di mana dia datang. Enggak seperti itu ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, hanya murid-murid yang melihat. Kan ketika Tuhan menampakkan diri pada waktu itu kan tidak kepada semua orang kan, terbatas loh. Makanya sampai-sampai Thomas pun tidak percaya. Thomas kan adalah murid. Tapi beberapa kali Tuhan menampakkan diri tidak ada Thomas gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Mungkin dia kecewa gitu kan. Sehingga dia tidak ada lagi dalam perkumpulan itu. Mungkin dia pergi kemana atau gimana gitu. Sehingga ketika Tuhan datang kepada mereka, Tuhan Yesus datang menampakkan diri, dia nggak ada gitu. Oke? Nah, jadi pada waktu itu Tuhan tidak menampakkan diri kepada semua orang. Oke? Terakhir kan yang mendengarkan ketika dia mau naik ke surga itu kan dikatakan ada 120 orang yang berkumpul di loteng atas itu. Berarti ya segitulah jumlahnya. Berarti tidak semua. Dia tidak langsung proklamirkan. Jadi ketika dia naik,
Pada waktu itu kan mereka terus lihat ke atas. Oke. Lalu 2 orang malaikat turun gitu. Karena mereka kayak bengong gitu. Mereka lupa kepada perkataan Tuhan Yesus. Udah kalian pulang. Tunggu aku di Yerusalem katanya. Aku akan datang katanya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi mereka bengong lihat ke atas gitu. Jadi mereka itu belum ngeh gitu. Jadi mereka belum sadar gitu. Jadi mereka itu kayak masih kehilangan gitu. Jadi mereka tidak tahu sedang apa yang sedang terjadi sebetulnya. Mereka tidak ngerti sama sekali prosesnya itu, mereka nggak ngerti. Jadi mereka itu terlena dengan pikiran manusia mereka. Sementara Yesus itu sudah kembali ke tempat asalnya. Tapi mereka pada waktu itu masih berpikir Yesus itu seperti mereka. Pada waktu itu mereka tidak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan gimana saudara kita mau percaya Tuhan itu manusia? Kan sulit kan? Sekarang aja loh kita ini yang karena kita nggak melihat Yesus dulu hidup bersama dengan kita. Sekarang ini aja loh kita itu yang gampang percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Yesus Allah yang menjadi manusia. Sekarang ini loh. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nggak tahu loh apa yang membuat kita percaya kalau Allah menjadi manusia. Itu anugerah saudara. Iya kan? Kan kalau kita pikir-pikir lagi, kok bisa kita percaya Allah itu manusia, jadi manusia. Cobalah. Dan kita tetap pegang teguh gitu kan. Tapi kalau agama lain kan mereka nggak percaya kan. Makanya mereka selalu katakan tidak ada Tuhan selain Allah, katanya kayak gitu. Artinya tidak ada Allah yang menjadi manusia, tidak ada itu. Tapi walaupun demikian, Tuhan biarkan gitu. Tuhan biarkan mereka tidak percaya dan agama itu terus berkembang. Walaupun pada akhirnya mereka semua menuju kepada kehancuran. Sama seperti ketika Tuhan memilih Yakub, mengasihi Yakub katanya, tapi membenci Esau. Karena Esau itu, jadi dia gak terlalu memusingkan masalah hak kesulungan gitu. Jadi sejak dari awal, padahal saudara kan dia kan benar-benar anak kembar gitu. Iya. Jadi kadang kan kalau kita dengar nama Esau, seolah-olah kan bukan kakaknya Yakub kan. Padahal kan dia asli kan, anaknya Ishak kan. Dan sebetulnya Ishak sangat sayang sama dia kan. Iya, coba lihat. Karena Esau itu suka berburu dia. Yakub enggak. Jadi kalau memang hak kesulungan itu pasti harusnya kepada Esau. Jadi ketika dia harus tertipu gitu. Tadinya sebetulnya sih dia itu kayak sudah mulai curiga sih ketika si Yakub itu bawa makanan itu. Sudah curiga dia. Tapi ya udahlah. Sudah ada pas mungkin lagi lapar dia kan. Datang pula, dimasakkan pula sama istrinya kan. Tahulah istrinya kan tahu. Bumbu apa yang paling cocok untuk suaminya gitu. Aroma apa yang bisa buat pas gitu. Kan gitu kan? Sehingga ya sudah. Terjadilah dalam tanda kutip penipuan itu. Tapi kan memang sudah dari awal memang Tuhan memilih Yakub
itu nggak ada salahnya sama Tuhan itu di situ. Kita nggak boleh, manusia nggak boleh menggugat Tuhan dalam hal itu, karena Tuhan itu kebenaran dia. Karena kan semua dikasih dia kok. Makanya ketika Yakub kan diproses Yakub itu kan. Akhirnya kan dia itu tipu menipu dengan Laban gitu kan. Diproses dia kan. Sampai dia itu harus pulang. Iya kan? Dia kayak dipaksa Tuhan loh sebetulnya itu lari dari Laban itu. Dan dia harus kembali ke tempat asalnya. Esau masih hidup. Dan Esau sangat diberkati oleh Tuhan. Lihat itu. Sebetulnya hak kesulungan yang dibayangkan oleh Esau sebetulnya harta. Bukan seperti Yakub. Jadi sejak dari awal itu sudah dua jalan yang berbeda mereka itu gitu. Nah, ini yang saudara mesti kenali dalam hidup saudara. Jadi apa yang engkau dengarkan saat ini, apa yang sedang engkau ikuti saat ini, berkat yang akan engkau terima bukanlah berkat Esau, tapi berkat Yakub. Esau itu diberkati loh, jangan salah. Dia punya pasukan, dia kaya. Kalau pada waktu itu dia punya pasukan, kalau bukan Tuhan yang memberikan dia hikmat untuk punya pasukan, tentu tidak akan jadi itu saudara. Kan untuk mendidik satu pasukan, dia kan harus disiplin loh. Gak mudah loh membuat satu pasukan itu. Kalau dia misalnya malas-malasan lah gitu kan, ya Esau mungkin mabuk-mabukan lah atau apa gitu. Tentu tidak akan punya kekayaan dia, nggak bisa. Saya tadi lagi jalan kan, jadi ada proyek lagi yang lain yang kecil lah gitu kan, gitu. Saya ikutin dia. Gitu. Jadi dia mau bapak ini kan, sebetulnya kan sudah tinggi lah posisinya kan. Tapi dia itu mau buka bisnis lah gitu. Dia kayak didesak gitu, pokoknya harus punya pemasukan lah gitu. Mana anak udah mau kuliah lagi katanya kayak gitu. Padahal yang mau kuliah anaknya satu aja kok gitu. Saya itu saudara ketika dengarkan saya diam-diam gitu. Gitu. Kalau dipikir-pikir saudara, dari segi apapun gitu, punya uang banyak lah gitu. Tapi dari cerita gitu kan, saya itu kan sebetulnya datang ke situ dari awal itu, boleh dibilang saya nggak ada mau kerja saya, nggak ada. Dari awal itu tahu nggak saudara, saya itu benar-benar kayak dihajar sama Tuhan mengenai pekerjaan. Iya. Saya tidak berani melawan Tuhan untuk bekerja lagi. Saya nggak berani. Karena Tuhan, ketika saya bilang, udahlah Tuhan biarkan saya bekerja. Karena waktu itu kan terhimpit mau bayar uang sekolah anak lah gitu-gitu dulu. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan udahlah. Kan waktu itu kan kalau dulu waktu masih sakit, ya gimana mau kerja gitu. Ya kan? Jadi, tapi begitu sudah sembuh gitu, ya gimana kan bosan aja di rumah kan, ngapain lah gitu. Baca buku sudah habis, apapun gitu kan. Pasti kebutuhan mendesak, gimana ini Tuhan. Saya ingat waktu itu pun memang kebutuhan lagi mendesak juga gitu. Tapi kan serba dilema gitu. Tuhan, gimana ini? Kebutuhan ada tapi
Aku nggak melihat jalanmu gitu kan. Aku nggak melihat berkatmu. Gitu. Apakah masih berlaku hukum yang kemarin gitu. Tapi tahu nggak saudara, ketika saya datang di situ gitu, itu benar-benar kayak terbuka jalan semua. Maksudnya untuk mereka dulu gitu. Iya. Nah kalau selanjutnya misalnya ketika keimbas ke saya, ke anak-anak, itu benar loh nggak terpikir loh sama saya. Pada akhirnya saya harus didik anak-anak kita ini, saudara, untuk mandiri pada akhirnya. Iya, saya itu nggak sadar loh. Kalau misalnya Marvel itu nggak ikut saya gitu, kalau dia gagal ini gitu kan. Kalau rasanya kalau dia nggak ikut saya, gimana saya menguatkan dia? Tapi selama berapa bulan ini dia ikut saya. Disitulah saya ngajarin dia. Itu benar-benar saya selalu bilang sama anak-anak, kalian tuh ini loh, bersyukur loh. Dulu Pak Tua tulang, dulu ketika merantau dulu nggak ada loh yang kayak gini yang ngajarin. Ini benar-benar saya ajarin mereka gitu. Saya ajarin mereka tentang hidup gitu. Saya ajarin mereka tentang kerja gitu. Saya ajarin mereka bagaimana dunia itu, dunia di luar itu. Saya ngopi sama mereka, saya ajak mereka ke Nagoya kan, saudara ingat saya ceritakan semua kan? Mana terpikir semua ini saudara? Mana ada saya pikir semua itu saudara? Jadi jangan pernah saudara berpikir kalau berkat saya itu atau berkat kita itu sama dengan berkat orang dunia. Jangan. Tuhanlah yang menjadikan kaya. Harus kayak gitu. Iya gitu aja. Tenang aja. Hadapi aja semua. Lihat bagaimana tangan Tuhan. Ingat, berkat kita bukan berkat Esau. Ingat loh, Tuhan memberkati Esau loh. Supaya saudara tahu. Dan sebetulnya lebih duluan Esau diberkati daripada Yakub. Lagian posisi Yakub ketika balik itu saudara, aduh, tahu nggak? Semua kekayaan yang dia bawa, termasuk anak dan istrinya, sudah disuruh duluan menghadap. Kan dia kan tinggal di tepi sungai Yabok itu kan. Diseberangkan dulu semua, tinggallah dia seorang diri. Kan Esau langsung tahu kan. Ternyata dulu walaupun tidak ada teknologi, kabar itu cepat. Hebat loh dulu itu kalau saudara ikutin ceritanya itu. Kan dia tuh datang gerombolan pertama, gerombolan istrinya, lalu istri yang pertama, lalu dibawa gitu kan sama anak-anaknya, menghadap sujud semua gitu kan. Datang lagi istri yang kedua, bawa sujud semua kan gitu kan. Tinggallah dia seorang diri. Jadi pada waktu itu dia benar-benar apa yang dia bawa itu dari mertuanya Laban. Semuanya itu dibawanya balik dan sudah demi berdamai dengan abangnya. Dia udahlah ambil semua. Gitu. Jadi betapa kalau saudara lihat posisinya itu saudara. Posisinya Yakub pada waktu itu benar-benar saudara. Yang harusnya kan kalau kita lihat di situ kan dia kan mendapatkan berkat. Dan berkat dia sebetulnya lebih. Dia punya berkat yang sesungguhnya. Tapi ternyata jalannya. Sakit rasanya.
Tapi lihatlah bagaimana Yakub itu, saudara. Coba perhatikan antara kedua orang itu. Perhatikanlah Yakub itu bagaimana hatinya itu menjadi lembut, saudara. Ya kan? Ketika dia jumpa sama Tuhan gitu. Kalau engkau nggak memberkati aku tidak akan lepaskan engkau, katanya. Pokoknya kau harus berkatin aku gitu. Berkat apa yang mau dia dapatkan gitu. Dia pun nggak tahu. Tapi pada waktu itu hatinya lagi sesak sekali, saudara. Kenapa? Dia nggak bisa lari kemana-mana gitu loh ceritanya. Ketika dia pulang dari mertuanya itu, dia nggak tahu dia harus balik ke Kanaan. Itulah panggilan Tuhan. Dia harus balik, harus pulang dia ke Kanaan gitu. Sementara di Kanaan masih ada Esau. Tiba-tiba semua ingatan tentang peristiwa itu, semua itu kelihatan, terpampang jelas gitu. Kejadian puluhan tahun yang lalu, saudara. Itu sudah kejadian 20-an tahun yang lalu, saudara. Tapi rasanya masih segar dalam ingatan. Dia masih membayangkan kakaknya Esau itu benci sama dia, dendam sama dia. Kan hati Esau pada itu udah panas sekali, saudara. Saudara ingat dulu bagaimana Kain membunuh Habel? Jadi jangan saudara pikir, oh nggak mungkin lah abangku itu akan membunuh aku. Oh, ada kisahnya Kain membunuh Habel. Oh, tahu nggak cerita itu saudara diulang-ulang loh. Diceritain semua itu saudara kepada dari keturunan kepada keturunan. Jadi mereka tahu cerita itu. Jadi makanya saudara ibunya itu, cepat kamu lari kamu nak, mati kamu nanti nak. Karena kemarahan abangmu itu sudah sampai di puncak katanya. Lari nak, gitu. Dia sudah kayak orang gila dia nak. Lari kamu nak. Kan pada waktu itu kan ketika dia kan di situ baru sadar ketika di Betel itu kan, ketika dia ketidur saking capeknya dia lari gitu kan. Tertidur dia di sana gitu. Lalu dia lihat mimpi yang ada tangga itu kan, ke sorga itu. Lalu kan disitulah dia bernasar sama Tuhan. Kalau bisa aku kembali ke sini, kan pada waktu itu dia cuma bawa tongkat sama bajunya beberapa helai gitu. Ada beberapa makanan lah dititip sama mamanya itu. Oke? Jadi bayangkan ceritanya itu. Dia sesak sekali rasanya. Tapi pada waktu itu saudara, dia bilang sama Tuhan. Dia tuangkan minyak di situ, dia bilang kayak gini, Tuhan, kalau aku bisa balik ke sini, didirikan di situ batu gitu, tugu gitu, peringatan gitu. Kalau aku bisa balik ke sini nanti, aku akan menjadikan engkau Tuhanku katanya. Iya, jadi pada waktu itu saudara jangan saudara pikir dia sudah kenal Tuhan. Enggak. Bukan seperti sekarang sudah kenal Allah itu. Enggak kayak gitu dulu. Belum ada Israel pada waktu itu. Dialah nenek moyangnya Israel. Nama dialah sebetulnya nama Israel. Nama Yakub itu. Oke? Jadi dia bersumpah di situ. Di tempat yang sama itulah dia balik lagi gitu loh. Jadi kalau saya terus ceritakan berulang-ulang perjalanan saya bersama dengan Tuhan gitu. Dan itu sering saya ceritakan sama anak-anak gitu. Iya. Saya ceritakan bagaimana benar-benar
Tuhan itu nyata. Bahkan sebelum saya lahir baru pun, saya sudah mengalami Tuhan. Makanya saya percaya, Dia yang membimbing saya sejak saya dari dalam kandungan ibu saya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih saya. Emang saya sudah tahu berbuat baik? Belum tahu lah. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Urusan keselamatan itu urusan Tuhan, saudara. Bagian kita, ikutin Tuhan. Ikutin jalan-jalannya. Kalau diajarin kamu jangan kamu khawatir, berlatihlah tidak khawatir. Kalau diajarin kamu mengampuni 70 kali 7 kali, belajarlah mengampuni. Itu aja kok yang diminta dia. Kalau diajari kamu, utamakan kerajaan sorga. Latih dirimu utamakan kerajaan sorga. Iya, hati. Paksa dirimu untuk mencari Tuhan. Paksa dirimu, latih lututmu itu berlutut. Latih. Latih. Dalam keadaan apapun, latih dirimu. Ketika engkau punya satu kebutuhan gitu, jangan tunggu engkau sampai parah rasanya baru engkau cari Tuhan. Enggak. Walaupun engkau ada, engkau punya, engkau bisa pakai finansialmu untuk sesuatu gitu. Jangan pakai kekuatanmu. Ketika bapak itu coba cari usaha bisnis ini itu, dia bilang, saya saksi nih ya Pak, katanya. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan jadikanlah ini Tuhan. Ya. Pas mau dia transfer, mau untuk deal sewanya 1 tahun, lumayan gitu. Bagi dia lumayan gitu. Dia nggak mau apa namanya? Ada juga yang ngajak dia gitu. Bisnis ya yang punya ini gitu. Tapi dia nggak mau gitu, kalah. Dia benar-benar ngandalin gitu, ngandalin Tuhan. Lalu saya pikir-pikir, apa sih yang kurang lagi gitu. Saudara, ketika saya lihat itu saya perhatikan gitu ya. Terus bagaimana Tuhan memimpin kita gitu. Iya. Wah, saudara kalau dipikir-pikir, gimana anak saya ini bisa kuliah? Yang satu aja dulu, jangan pernah saudara pikir kalau saya punya uang loh. Enggak loh. Dan gak dapat beasiswa loh anak saya ini. Kadang-kadang ini udah loh lumayan itu udah beasiswa. Enggak loh. Enggak pakai beasiswa loh anak saya loh. Tapi ini sudah mau lulus. Apalagi mau tambah kuliah lagi. Saudara, enggak terpikirkan. Kalau dipikir-pikir, memang betul, sudahlah. Kuliah di Batam aja. Nggak usah ribet-ribet gitu, udah. Masih bisa melayani apa gitu. Tapi tahu nggak? Saya nggak mau paksain. Seandainya pun tadinya Anika itu lolos gitu ke sana. Gitu. Sudah. Saya tak gentar sedikit pun. Karena saya tahu. Bukan saya yang ingin anak saya kuliah. Tapi Tuhan. Itu aja bagi saya. Ya saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Toh saya juga dulu nggak kuliah kok. Saya nggak punya keinginan. Sudah mentok saya. Ya. Jadi kalau saya lihat
Marvel gitu ya, begitu dia nggak masuk, tapi dia masih pengen kali rasanya dia kuliah gitu. Kadang saya bilang, kalau saya bandingkan diri saya dengan Marvel gitu ya, kepintaran saya dulu kalau saya ingat gitu. Tapi saya tidak ada niat untuk kuliah. Tapi Marvel, dia pengen kuliah. Makanya saya bilang sama dia, nah, saya bilang, sabar ya nak, ini bukan akhir segalanya. Iya, kamu ikut tua dulu ya nak. Kamu bisa nanti sambil kuliah. Iya. Jadi kayak gini loh. Tuhan itu nyata sekali dia gitu. Jadi saya sama seperti kan saya sudah ceritakan sama saudara tadi tentang Yakub itu saudara. Jadi waktu dia di Betel itu dia kayak gini saudara. Apa yang kulakukan ini? Ngapain juga aku ngambil hak kesulungan itu? Aduh, kemana laku nanti gitu? Kalau sempat bisa dikejar abangku, matilah aku kayak si Habel gitu. Itu pikiran dia. Tapi disitulah dia ketemu sama Tuhan, saudara. Iya. Wah, kalau saya runutkan semua cerita tentang perjalanan ini, saudara. Rasanya saudara, ini saudara jantung saya itu tuk, terus gitu. Betapa nyatanya Tuhan itu. Apalagi yang kamu pikirkan. Tahu nggak saudara? Tuhan itu sabar sekali saudara menuntun kita. Menyatakan dirinya kepada kita. Sabar sekali loh. Mungkin saudara pikir, oh hebat kali Bapak itu, oh bisa mendengar suara Tuhan, imannya luar biasa. Saudara, saya merasa orang paling bodoh yang dituntun oleh Tuhan. Iya. Bagaimana kesombongan saya dihancurkan sama dia. Gitu. Kalau bukan Tuhan, saudara, yang mengatur semuanya, sudah lama iman saya hancur, saudara. Iman saya runtuh, sudah lama. Tapi dia latih, saudara, kesabaran saya. Dia latih, beneran, saudara. Ketika saya ingat pertama kali, saudara, saya itu memulai bisnis dulu gitu, saudara. Saya ingat sekali itu, saudara. Semangat mulainya, tapi saya sebetulnya nggak ini gitu ya. Nggak tahu gitu. Tapi saya ikut terus gitu. Jalan terus. Saya benar-benar belajar, saudara. Kayak saya itu bertanggung jawab sama Tuhan. Saya nggak peduli apa kata orang. Iya, nggak peduli saya. Tuhan kok yang ngurus hidup saya. Itu kayak Tuhan tunjukkan semua. Kamu lihat semua ini. Kamu lihat ketika kamu dapat istri, ketika kamu dapat mertua, ketika kamu... Tuhan tunjukkan semua. Iya. Anugerah Tuhan terlalu besar sama saya. Itu sebabnya saudara, ketika saya ngajar anak-anak kita ini, saudara, ketika saya lihat mereka gitu ya. Tadi tiba-tiba kaget gitu. Si Tian sama si ini sudah muncul mereka. Saya nggak tahu gitu. Kalau mereka pulang cepat gitu. Biasanya kan di grup kan selalu mereka bilang, kami datang tulang. Nah, gitu. Ini nggak ada, tiba-tiba ada muncul gitu. Itu kan. Hebat lokal.
Menurut saya saudara, benar-benar Tuhan itu kayak dia itu kayak gini loh, kayak Tuhan itu milik kami aja gitu. Iya, kayak Tuhan itu gak ada urusan di tempat lain, kayak Tuhan itu ada urusan di tempat kami aja gitu. Padahal saudara, memang Tuhan itu ada di mana-mana. Saudara bisa dalam waktu yang sama merasakan Tuhan yang sama. Dalam waktu yang sama. Jadi jangan saudara pikir, wah saya monopoli Tuhan ya. Enggak. Tuhan yang sama yang ada di antara kami, di tengah-tengah kami, itu juga tinggal di tengah-tengah kamu. Iya, percayalah. Tuhan sangat senang ketika engkau mengandalkan Dia. Memang Dia pribadi yang layak untuk diandalkan. Iya, Dia senang sekali diandalkan oleh manusia. Memang itu Tuhan, memang Tuhan kayak gitu. Dia gembala dia. Kalau engkau sadar engkau ciptaan Tuhan, engkau harus sadar engkau dipelihara oleh Tuhan. Oh jangan bilang kayak gini, wah aku ini dari mana? Engkau bukan dari dunia anta beranta saudara. Engkau diciptakan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi saya, sedekat yang saya ceritakan tadi, lebih dekat itu pun engkau bisa merasakan Tuhan. Ini benar, ini kebenaran. Jadi udah, izinkan hatimu diperiksa oleh Tuhan. Izinkan Dia memeriksamu. Ketika engkau diperhadapkan dengan hal-hal yang dimana harus dituntut kejujuranmu, jujurlah. Iya. Sekalipun engkau rugi. Belajar memiliki hati yang murni. Belajar engkau jangan munafik gitu. Iya. Berkali-kali pun Tuhan bilang sama saya, sampai kapan kamu terus begini? Berkali-kali. Saya latih diri saya untuk tidak khawatir. Saya latih diri saya memandang Tuhan. Saya latih diri saya bersandar. Saya memandang Tuhan. Iya. Saya biarkan diri saya ketika misalnya saya terbangun gitu. Saya harus paksa diri saya. Ketika udah gak bisa tidur, saya akan cari firman Tuhan. Kadang 1 kalimat, kadang 2 kalimat. Sudah. Sambil kadang-kadang saya dengarkan audio. Disitulah saya melihat kesabaran Tuhan, saudara. Iya. Kadang-kadang saya merasakan kayak Tuhan itu gak punya teman gitu. Sehingga Dia harus bangunkan saya gitu. Iya. Saya sudah bilang sama saudara ya. Tuhan yang ngurusin saya tadi itu, yang saya bilang tadi itu. Kayak Dia gak punya teman gitu kan. Sama sebetulnya. Tuhan itu besar sekali saudara. Iya. Tuhan itu unik. Tuhan itu gak kayak manusia yang kau lihat ini. Tuhan itu roh. Allah itu roh. Tapi ketika engkau bilang engkau percaya Tuhan telah datang kedua kali menjadi manusia, sedekat engkau melihat dirimu, sedekat itu Tuhan bersama dengan engkau. Sedekat orang yang bersama-sama dengan engkau yang kau lihat setiap hari, di situ pun engkau akan melihat Tuhan. Iya.
Sedekat itu, senyata itu. Tuhan rindu setiap kita ini, saudara, benar-benar merasakan setiap perkataan-perkataan sehingga hatimu itu, gini saudara, engkau meluap-luap. Saya nggak tahu engkau masih mengingat orang tuamu yang sudah nggak ada nggak? Karena ada yang sudah, kalau saya kan masih ada mama saya. Saya bersyukur mama saya dikasih umur yang panjang, kesehatan, setelah kemarin rasanya itu ya. Tapi mama saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Dan saya masih berjumpa dengan dia. Dan sekarang dia masih mendengarkan firman Tuhan gitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Ya. Tapi saudara, tahukah saudara? Mungkin kan kau sudah lupa orang tuamu kan? Yang sudah gak ada kan? Yang sudah meninggal gitu kan? Oke? Tapi tahukah saudara? Tuhan yang sedang datang ini, itu benar-benar engkau akan rasakan Tuhan lebih dari orang tuamu. Kan ketika engkau sudah mandiri, ketika engkau sudah menikah, apa engkau masih bisa lengket sama orang tuamu seperti dulu ketika engkau belum menikah? Jangankan udah menikah, orang Batak itu saudara, kalau anaknya perempuan sama bapaknya, sulitnya minta ampun kan dekat. Tabu katanya. Iya kan? Istri saya udah menikah kayak gini, dekatnya sama bapaknya. Makanya dulu ketika gak ada itu, wah, saya dalam hati saya paling kenal. Pulang kita mah, gitu. Harus pulang, walaupun gak bisa jalan. Tapi tahu gak saudara? Tuhan itu, Tuhan yang datang kedua kali itu, lebih dari kasih orang tuamu. Iya. Orang tuamu itu cuma bayangan. Iya. Pokoknya kita itu paling nyaman kalau sama orang tua kita. Dulu saya ingat ketika si Keisha sakit dulu kan. Ketika pas saya pulang senang sekali gitu. Anika juga gitu. Datang waktu-waktu gitu. Ketika saya datang saya lihat dia semangat gitu. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Iya. Dia bisa diandalkan. Engkau mesti benar-benar jadi hati Tuhan kalau saudara rasakan sekarang ya. Dia ingin menumpahkan kasihnya. Sama seperti orang tuamu yang sangat merindukan engkau. Dimana kadang dia gak kesampaian untuk menyatakan kasihnya kepadamu. Ketika dia lihat engkau sudah besar, engkau sudah menikah, engkau sudah punya anak. Tapi dia sudah ada di alam roh gitu. Kan ada jarak yang memisahkan kita dengan mereka. Tapi Tuhan bisa menyatakan itu kembali. Iya. Itu nyata. Makanya dikatakan air matamu akan dihapus. Air mata yang mana? Air mata dulu yang sudah kering itu. Engkau gak tahu di bagian mana engkau terluka ketika engkau kehilangan orang tuamu dulu. Engkau gak tahu. Engkau hanya membiarkan, ya sudahlah, orang pada akhirnya kok akan mati juga kok. Dengan berjalannya waktu lalu engkau melupakannya. Iya kan? Tapi luka kesedihan itu tersembunyi jauh di lubuk hatimu yang paling dalam. Dan Tuhan tahu itu. Disitulah engkau disembuhkan dia. Aku gak tahu kan gimana caranya.
Itulah yang sedang disembuhkan oleh Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Makanya dia bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu. Lihat, dia datang katanya, lihat. Jangan bilang, aku gak lihat kok. Wong sudut Tuhan yang bilang kok lihat. Berbahagia orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Dia ngomong kayak gitu kok. Jadi kalau dia bilang dia lihat, lihatlah. Engkau mesti percaya. Jadi jangan lagi tangisi keadaanmu. Jangan lagi bersungut-sungut dengan apa yang terjadi di depan matamu. Jangan. Lihat. Aku berdiri di muka pintu. Setiap kali engkau bangun, engkau buka pintumu, pintu rumahmu. Lihatlah Tuhan. Ya. Apa yang ada di tanganmu lakukan. Lakukan seperti engkau bersama dengan Tuhan. Engkau melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan akan bawa orang-orang yang ingin mengalami berkat Tuhan melalui tanganmu. Jangan tolak orang-orang yang datang kepadamu. Oh, saya pun nggak tahu, saudara, kalau itok saya ini mau jemput mama saya, gitu. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu itu, saya akan tahan, nggak usah datang ke sini. Iya, saya nggak tahu. Memang saya nggak dikasih tahu. Kalau saya nggak pulang kau mak, jangan pulang kau mak. Sudah tua kau mak. Dengerin aja firman Tuhan. Itu saya. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu hebat. Jalan dia bukan jalan kita. Rencana dia bukan rencana saya. Iya, lihat indah Tuhan buat. Nggak terduga sama kita. Saya pun nggak terduga. Ketika mama saya, ya rasanya gimana dia nggak ada. Dia nggak bisa menguatkan burunya ketika burunya itu kehilangan suaminya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bawa mama saya ke sana. Hebat dengan Tuhan itu. Hebat enggak? Hebat loh. Mari pikirkan Tuhan. Mari lihat betapa nyatanya dia. Kita nggak tahu. Kita ini orang malang, saudara. Orang yang sangat menyedihkan. Kita ini manusia ini sangat menderita sekali. Tahukah saudara? Tuhan sudah menanggung penderitaan kita. Dia tanggung semua, saudara. Iya, diam-diam. Dia bangun rumah untuk kita. Jangan khawatir, nak. Kamu gak punya rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan hanya rumah yang aku buatlah yang akan benar-benar menjadi rumah kebahagiaan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita semua umat manusia. Makanya dia bilang, barang siapa membuka pintunya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Iya. Dia ajak kita makan. Itu sudah kalau kami makan sama anak-anak ya, kalau pas itu gitu ya. Beli es kita tulang. Iya, beli. Beli goreng kita tulang. Ya belilah. Ambil uangnya di situ. Dah. Saya nggak pernah pikirkan loh kayak gitu loh. Nggak pernah saya terpikir kayak gitu loh.
Iya. Kalau bukan Tuhan yang buat. Jadi kalau saya ceritakan tentang Tuhan yang ada di antara kita, rasa aja saudara. Saya senang sekali saudara. Tuhan itu sangat nyata. Engkau bisa diam-diam ya simpan Tuhan itu, kenangan ini dalam hatimu yang paling dalam. Engkau bisa bawa kemana aja. Iya. Bawa hadirat Tuhan ini kemanapun engkau pergi. Bawa damai sejahtera ini. Bawa ketenangan ini. Kalau engkau yang merasa dirimu gagal, jangan merasa sedih lagi. Engkau bukan orang gagal. Engkau orang yang berhasil. Iya. Jangan lagi muram mukamu. Basuhlah mukamu. Iya. Biarkan Tuhan mengangkat semua segala penderitaanmu. Segala kesedihanmu. Dia datang saudara. Dia sudah datang kedua kali. Dan dia ada tepat di pintu rumahmu. Tuhan itu datang bawa berkat. Amin saudara. Tuhan itu datang bawa hidup. Tuhan itu datang bawa sukacita. Iya saudara. Tapi memang kadang-kadang saudara itu seperti tertutup dulu. Tapi di balik semua itu, dia menyediakan sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan. Yang tidak pernah engkau lihat. Bahkan belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan bagimu. Iya. Teruslah ikuti Tuhan yang seperti ini. Jangan bilang, oh aku tidak menemukan Tuhan. Enggak. Dia ada tepat di sampingmu. Hanya saja hatimu belum tenang. Hanya saja matamu ini telah dibutakan selama ini. Oleh segala keinginan-keinginanmu. Kalau engkau bisa tenang. Engkau akan melihat Tuhan itu seperti yang saya ceritakan sama saudara. Seperti kasihnya yang rasanya dia limpahkan kepada saya. Lebih dari situ Tuhan limpahkan bagimu. Tuhan, kita berdoa. Kasih Bapa, syukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.